virus apa yang sekarang sedang bikin kita pusing? Jawabannya, corona. Kata apa yang dapat meningkatkan penerimaan hingga 93% untuk hal yang kita minta? Jawabannya, karena. Hai, di video ini saya akan menjelaskan kekuatan dari kata karena saat dia ditambahkan pada permintaan yang kita miliki. Saya akan menunjukkan bagaimana itu mampu mengurangi penolakan hingga kita berpeluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang kita mau, merayu lebih hebat, dan menjual lebih banyak. Mari kita mulai. Tidak ada yang tahu persis kekuatan di balik kata karena sampai sebuah studi dilakukan. Pada tahun 1978, seorang peneliti bernama Ellen Langer dari Harvard University merilis studi berjudul The Mindlessness of Ostensibly Thoughtful Action, The Role of Placebo Information in Interpersonal Interaction, atau yang dikenal sebagai copy machine study atau Xerox study. Berikut eksperimennya. Seseorang meminta untuk memotong antrian untuk fotokopi di sebuah kampus. Ada 3 percobaan dengan 3 kalimat yang berbeda yang digunakan untuk melihat reaksinya. Pertama, permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan Xerox terlebih dahulu? Kedua, permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan Xerox terlebih dahulu karena saya sedang terburu-buru? Yang ketiga, permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan Xerox terlebih dahulu karena saya harus fotokopi? Hasilnya, untuk yang pertama, 60% orang setuju. Untuk yang kedua, 94% orang setuju. Untuk yang ketiga, 93% orang setuju. Ini tentu menunjukkan, ternyata cuma menambahkan kata karena, tingkat penerimaan pun melonjak hampir 2 kali lipat. Bahkan jika alasan yang diberikan setelah kata karena adalah recehan yang tidak masuk akal. Lihat saja, pada eksperimen nomor 3, alasan yang diberikan hanyalah karena saya harus fotokopi. Hasilnya cuma berbeda 1% dengan alasan yang lebih solid di nomor 2, yaitu sedang terburu-buru. Peneliti pun membuat hipotesa atas apa yang terjadi. Secara psikologis, manusia ternyata memiliki kecenderungan untuk otomatis menerima sebuah permintaan saat mendengarkan kata karena yang diikuti oleh sebuah alasan. Istilah untuk menggambarkan fenomena ini disebut heuristik, yaitu sebuah mental shortcut yang mengizinkan kita untuk membuat keputusan, menilai, atau menyelesaikan masalah dengan cepat menggunakan usaha dan alur pikir seminimal mungkin. Otak manusia dirancang untuk bereaksi pada kata karena secara autopilot dan magis, sebuah pemicu untuk setuju akan sesuatu, di mana pada banyak kasus kita seringkali berhenti memperhatikan apa yang berada di belakang kata karena. Cukup mendengarkan kata karena, kita pun setuju. Jika kita ingat, ternyata kita memang telah terbiasa dengan ini. Bahkan sejak kecil, saat orang tua kita menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu. Bambang, bersihkan kasurmu. Lalu saat Bambang bertanya kenapa, jawaban ibu barangkali seperti ini. Karena kamu harus membersihkannya. Dan Bambang menurut, sama patuhnya ketika alasan yang lebih kuat diberikan, seperti karena kebersihan adalah sebagian dari iman, atau karena kasur yang kotor dapat menjadi sarang penyakit, atau karena ibu sedang tidak enak badan. Pada berbagai konteks sosial lainnya, kita memang kerap hanya kepingin tahu apa yang melandasi sebuah pendapat, keinginan, pujian, atau cemooh, meski alasannya tidak akurat atau bahkan sama sekali keliru. Sekuat itulah kata karena bagi otak manusia. Kembali ke Xerox tadi, eksperimen kemudian dilanjutkan. Namun kali ini ada 20 halaman yang perlu difotokopi, atau 4 kali lipat dari permintaan sebelumnya. Berikut hasilnya. Ups, ternyata untuk permintaan yang lebih besar, alasan yang diberikan juga harus lebih kuat. Ya iyalah, tidak semudah itu juga, Bambang. Sampai di sini, kita dapat menarik 2 kesimpulan. Pertama, selalu berikan alasan untuk setiap permintaan menggunakan kata karena. Kedua, jika permintaan itu kecil, kita dapat menggunakan alasan apa saja. Tetapi untuk permintaan yang besar, alasannya harus lebih kuat dan masuk akal. Maka, jangan pernah lupa menggunakan kata karena ditambah sebuah alasan untuk memperbesar tingkat penerimaannya setiap kali kamu meminta sesuatu.
Strategi ini dapat kamu gunakan secara luas, baik dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau pacar, juga dalam bisnis. Kamu dapat menerapkannya pada sales letter, email, ads copy, percakapan dengan prospek, atau penawaran-penawaran bisnis yang lainnya. Berikut contoh-contohnya. Alih-alih begini, tambahkanlah karena beserta alasannya menjadi seperti ini. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan kata karena untuk mengarahkan atau meminta sesuatu dengan lebih mudah. Berikut contohnya. Kata karena juga dapat digunakan untuk meminta perhatian atau mengoreksi kesalahan yang kita lakukan, seperti Xerox studi ini adalah ilmu psikologi yang bukan cuma terbukti secara ilmiah, melainkan juga sangat sederhana. Dengan penjelasan dan contoh-contoh yang saya berikan, ini tak ada lagi alasan bagi kamu untuk tidak menggunakan kata karena dalam rangka meningkatkan penerimaan dari yang kamu minta. Gunakanlah karena itu mudah, murah, bisa langsung diterapkan tanpa harus jual rumah. Saya